Ya tentunya dari jam kerja yang all time tadi, ya saya selalu menyempatkan dengan anak saya sore ya, saya selalu kebetulan anak saya senang basket, saya selalu nemani basket. Pengabdi Setan. Nah ini sudah cukup viral, saya rasa sudah banyak dikenal juga. Ini sudah existing sebelumnya, waktu saya kesini pun sudah dikenal ya. Nah hanya saya lebih dalam hal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di F-Channel program Pejuang Mimpi. Kenalkan, nama saya Budi Jatnika yang kebetulan pada saat ini berada di Kebun Kertamana, di mana Kebun Kertamana ini ada di Pangalengan dengan ketinggian 1.400 di atas permukaan laut. Dan pada saat ini saya bersama dengan Pak Dedi Kusramdani, seorang manajer Kebun Kertamana. Gimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah Kang ABJ. Ya. Pak Dedi ini merupakan sosok yang inspiratif, Pak. Beliau selama 2,5 tahun ini telah melakukan apa yang beliau lakukan. Pak Dedi, waktu awal datang ke sini gimana ini kondisi Kertamana ini? Baik, terima kasih Kang ABJ. Tepatnya April 2018, 2,5 tahun yang lalu, saya dialih tugaskan ke Kebun Kertamana yang sekarang saya kelola ini. Memang ya boleh katakan cukup sulit juga ya kondisinya, terutama dalam hal masalah non teknis. Baik dari sisi penjarahannya atau okupasi lahan waktu itu ya yang dilakukan oleh oknum ya, oknum masyarakat, dan juga ya kalau dari teknis itu memang masih ada juga yang memang perlu diperbaiki lah pada saat itu ya. Nah terlebih dalam masalah non teknis inilah yang sangat sulit, karena di satu sisi juga dari waktu itu ada penjarahan lahan yang menyangkut kepada lahan-lahan yang ada di Kebun Kertamana gitu ya. Nah kemudian bentuk penjarahannya itu adalah penggarapan ilegal yang dilakukan oleh oknum. Ya saya katakan oknum ya karena tidak semua juga memang masyarakat ya yang menggarap ilegal. Dan di satu sisi juga merusak tanaman-tanaman pokok yang dikelola oleh kebun. Ya, kemudian kedua juga mereka tidak memperhatikan kondisi kelestarian lingkungannya. Jadi dengan kemiringan yang sangat ekstrim pun mereka tanami. Nah, hal itulah yang menggerakkan saya gitu untuk ya mengajak mereka ya gitu supaya lebih bisa memahami dan ya bisa menghentikannya ya. Dan di satu sisi ada potensi-potensi yang belum tersentuh oleh kebun yang bisa di situ sebagai sarana untuk mengajak, melibatkan mereka untuk berpartisipasi. Jadi sedikit-sedikit ya ada alih profesi ya, itu yang lebih dalam mendukung lingkungan maupun dalam hal pengamanan aset perusahaan. Terus apa aja yang sudah dilakukan Pak Dedi ini selama 2,5 tahun ini? Jadi berawal atau melihat dari potensi, saya lihat di sini ya kalau namanya kebun teh itu kan sangat luar biasa ya potensi view-nya ya, yang bisa kalau kita bisa kelola dengan baik itu bisa sangat mendorong ya, bermanfaat baik bagi kebun sendiri maupun bagi masyarakat ya. Ya salah satu contohnya
adalah seperti destinasi wisata Wayang Windu, ya. Wayang Windu yang awalnya itu adalah tempat saya untuk istirahat. Jadi setelah saya keliling kebun, kontrol kebun, di tengah kelelahan, kejenuhan, saya selalu beristirahat di tempat itu, melihat keindahan view alam yang sangat luar biasa. Itu bisa merefresh kembali, dan dari situ saya merenung. Sangat sayang sekali atau tidak adil kalau kebahagiaan saya ini tidak saya bagikan kepada orang lain untuk bisa menikmati keindahan alam itu. Nah, dari situ saya merintis, dan tentunya pun saya melibatkan masyarakat, dan disupport juga, saya dorong juga koperasi karyawan kebun Kertamanah, ya, untuk merintis dan membangun lokasi tersebut. Apa sih harapan Pak Dedi ini ya untuk Kertamani, harapannya apa sebetulnya? Saya sangat berharap sekali, dan tentunya saya ingin bisa tetap berkolaborasi, ada sinergitas dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar pun itu bisa menikmati, ya, bisa merasakan, ya, dampak dari pengelolaan ataupun kemajuan dari kebun yang saya kelola, sehingga bisa ikut sama-sama memajukan, ikut sama-sama mengamankan, ya, karena terasa oleh mereka sendiri bahwa jika kebun Kertamanah ini juga maju, bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, ya, kondusif, tentunya kan itu bisa menimbulkan bagi masyarakat itu satu dampak yang positif, dampak ekonomi, ya. Seperti sekarang misalkan destinasi wisata yang alhamdulillah sekarang yang Wayang Windu itu sudah dikenal, ya, sehingga pengunjung sudah banyak, dan secara multiplier effect pun masyarakat ikut menikmati. Terus selanjutnya apa yang menjadi kendala? Pasti dalam perjalanannya ini ada kendala-kendala yang dirasakan Pak Dedi, ya, apapun itu. Tapi jangan dijawab dulu Pak Dedi, karena pada saat ini kita lanjutkan pada segmen berikutnya di acara Pejuang Mimpi. Kami selaku warga masyarakat, Bapak Dedi selaku Bapak Instatur di Kebun Kertamanah, beliau sangat bijak terhadap masyarakat. Yang kami rasakan di masyarakat setelah Pak Dedi ada di masyarakat, perkebunan cukup memajukan perusahaan, dan juga pengembang luasan terutama di bidang pariwisata. Dan juga dalam hal itu Pak Dedi sangat peduli ke masyarakat, terutama setiap bulan beliau memperhatikan anak-anak yatim, santunan anak yatim. Itu kebaikan Bapak Dedi di antaranya. Masih bersama saya di program Pejuang Mimpi, dan masih bersama Pak Dedi Kusramdani. Pak Dedi, seperti apa kolaborasi dan kerjasama yang terbangun dengan masyarakat ini? Ya, baik. Tentunya saya berprinsip bahwa yang jauh lebih efektif untuk bersama-sama menjaga kondusivitas ataupun keamanan di kebun yang saya kelola tentunya adalah dengan juga partisipasi dari masyarakat.
Nah itu prinsip atau pola pikir saya sebelumnya ya. Nah sehingga berkaca dari situ tentunya saya harus bisa membuat suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dapat melibatkan masyarakat dan mereka bisa merasakan dampak positifnya sehingga bisa sama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas dari kebun. Nah, dari situ saya mendorong melibatkan seperti tokoh masyarakat, karang taruna dan pemuda di desa ataupun masyarakat sekitar kebun dan tentunya dengan pemerintah desa juga. Nah, sehingga destinasi-destinasi wisata yang saya rintis pun itu saya melibatkan dari mereka ya, selain internal juga karena legalitasnya tentunya kan dari internal ya gitu. Nah, saya libatkan untuk sama-sama mengelola lokasi-lokasi tersebut sehingga mereka ikut menjaga juga kondusivitasnya, keamanannya ya, dan ya sedikit demi sedikit ya, saya berharap bisa nanti ada alih profesi ya, walaupun mungkin itu dalam jangka waktu yang panjang ya, alih profesi dari yang sebelumnya mereka menggarap di lokasi yang memang tidak mendukung, di lokasi yang tidak mendukung untuk digarap, lakukan usaha pertanian dan diarahkan ke kegiatan yang juga ada dampak ekonominya. Bisa nggak Pak disebutkan secara detail nih dan rinci apa yang dibangun, wisata apa, dan menjadi andalannya apa? Ada beberapa. Yang pertama lokasi Wayang Windu Paninjauan. Itu menjadi andalan, Bapak? Ya, yang saat ini alhamdulillah animo masyarakat, respon masyarakat karena memang dari sosmed juga ya promosinya sudah banyak yang mengetahui dan datang ke situ. Nah, pengelola yang saya rangkul adalah ada tokoh masyarakat sekaligus juga pensiun karyawan kebun ya. Kemudian ada Taman Rusa atau Kubengan Uncal. Nah, itu saya rangkul dari Karang Taruna Desa ya, untuk sama-sama mengelola tempat itu sekaligus juga menjadikan kegiatan positif juga bagi mereka gitu, dan ya untuk melatih bagaimana mereka bisa mengelola suatu usaha bisnis ya gitu di tingkat Karang Taruna ataupun pemuda ya desa. Kemudian ada juga kafe ya, yang awalnya ini satu rumah kosong rumah karyawan yang sudah lama tidak dimanfaatkan. Saya lihat ini kalau dibiarkan sangat sayang sekali gitu ya, karena akan rusak dan tidak terpelihara. Nah, ini saya rintis dibuat satu kafe yang juga dikelola oleh HP2 Bun. Jadi kebun juga punya karang tarunanya. HP2 Bun itu himpunan putra putri karyawan perkebunan. Nah, itu mengelola kafe yang alhamdulillah sekarang pun sudah cukup baik juga progresnya. Ya, banyak inovasi yang dilakukan Pak Dedi ini ya. Mungkin inovasi mengenai produk Pak yang notabene di Kebun Kertamana ini, apa inovasi produk yang telah Bapak keluarkan selama Bapak di sini? Kebun Kertamana selain komoditi teh juga ada komoditi kopi ya, yang selama ini kita jual dalam bentuk komoditi, yaitu masih dalam bentuk hard skin ya, dalam partai besar kita jualnya. Nah, saya mencoba untuk bisa lebih meningkatkan add value-nya, dibuat dalam bentuk retail. Jadi ada bentuk roast bean dan berbentuk ground atau bubuk yang siap saji ya, siap minum. Nah, ini saya dorong koperasi karyawan kebun untuk mengelolanya. Jadi koperasi karyawan kebun
membeli produk HS atau hard skin-nya ke manajemen, ke bagian pemasaran PT PEN 8, kemudian dibuat atau diretailkan dalam bentuk roast bean ataupun dalam bentuk ground. Ya, jadi brandingnya pun Kertamana Arabica Coffee ini dikelola oleh koperasi, dan ini bisa dibeli atau dinikmati langsung siap minum di kafe. Kerta Cafe. Oh, Kerta jadi Cafe. kafe tadi itu diberi nama juga Kerta Cafe. Kerta Cafe. Jadi merek dagangnya Kertamana. Ya. Kopi baik kopi maupun Teh. Nah, teh pun sama. Jadi kita bikin juga retail karena pengunjung yang datang, awalnya pengunjung datang ke Kertamana, mereka ingin menikmati teh dan kopi yang dihasilkan di Kertamana gitu. Karena biasanya kalau produk yang kita hasilkan oleh kebun atau PT PEN 8, karena orientasinya kan kita ekspor, tidak ada dijual dalam bentuk retail tehnya ya, yang dihasilkan di pabrik Kertamana. Nah, sehingga saya mendorong koperasi karyawan kebun Kertamana untuk membuat retailnya, sehingga pengunjung pun bisa merasakan atau menikmati langsung produk teh yang dihasilkan oleh kebun Kertamana di lokasi itu juga. Dan memang yang sementara ini baru kita pasarkan, baru internal di sini, Kang ABJ. ya. Ya. Jadi siapapun bisa beli produk itu ya. Bisa beli dan langsung mau minum langsung di tempat di situ, ataupun misalkan mau dibawa, ada kemasannya, kita sudah punya ada kemasan retailnya. Oke, Baik teh pemirsa. maupun kopi. Ya, pemirsa. Kita lanjutkan nanti masih di Pejuang Mimpi bersama saya Asep Budi Jatnika dan Deddy Kusramdani. Masih bersama saya di program Pejuang Mimpi dan masih bersama Pak Deddy Kusramdani. Pak Deddy, silakan, mungkin ada destinasi wisata yang lainnya yang bisa disebutkan oleh Pak Deddy, apa aja? Ya, jadi selain yang sudah tadi saya sampaikan, itu ada 2 destinasi lagi ya yang memang saya rintis ya, yaitu Taman Rusa, atau di sini kami namakan Kubengan Uncal. Awalnya ini adalah penangkaran rusa yang sudah ada, sudah existing. Nah, tapi saya tertarik untuk bisa lebih mengemas sehingga oleh masyarakat umum bisa juga menikmati atau bisa menjadi ajang wisata juga ke situ ya, Kubengan Uncal ini. Nah, ini yang dikelola oleh Karang Taruna Desa. Ada tokoh pemudanya di situ yang saya rangkul untuk mengelola di situ. Ya. Nah, kemudian ada ex rumah syuting film Pengabdi Setan. Nah, ini sudah cukup viral, saya rasa sudah banyak dikenal juga. Ini sudah existing sebelumnya, waktu saya kesini pun sudah dikenal. Ya. Nah, hanya saya lebih dalam hal menyentuh kembali supaya ada dari sisi entertainernya gitu ya. Kalau sebelumnya dikelola oleh kawan-kawan dari internal, itu dari kawan-kawan security yang mengelolanya ya. Nah, saya sentuh lagi supaya lebih bisa menjual, jadi ada entertainernya di situ. Ini namanya RPS Rumah Pengabdi Setan. Itu ada di kebun kami itu yang saya kelola juga. Pak Deddy, mungkin Pak Deddy selaku manajer banyak kesibukan ini dan itulah, banyak kesibukan. Ini untuk membagi dengan keluarga nih, ya juga dukungan keluarga terhadap karir Pak Deddy gimana nih? Alhamdulillah Kang ABJ, saya rasakan ya ini suatu amanah ya, diberi tugas sebagai manajer kebun Kertamana. Kalau tugas di kebun itu memang kita all time, tidak ada istilah jam kerja ya. Jadi harus siap ya, baik pagi, siang maupun malam, karena proses produksi, proses kerja kita siang malam. Seperti pabrik pengolahan teh itu kan malam aktivitasnya ya. Nah,
tentunya ya saya merasakan dukungan dari keluarga yang sangat luar biasa, dari istri saya, anak saya, dan bahkan ini yang menginspirasi saya, memotivasi saya untuk bisa memberikan semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan, yang bisa bermanfaat bagi tempat kerja saya maupun bagi lingkungan dan tentunya bagi keluarga saya. Ini membagi waktunya gimana berarti dengan keluarga? Ya tentunya dari jam kerja yang all time tadi, ya saya selalu menyempatkan yang anak saya sore, ya saya selalu kebetulan anak saya senang basket, saya selalu nemani basket, ataupun kesulitan dalam belajar pun saya temani. Itu selalu harus saya sempatkan untuk anak dan istri saya, ya, karena ya kita bekerja kan tujuannya juga untuk keluarga, ya, dan keluarga saya pun sangat mendukung, ya, tugas tanggung jawab saya, jadi sama-sama bisa membagi waktu. Dari sejak bekerja ya, memang dari sebelum bekerja juga dia sebagai anak yang tekun dalam belajar untuk mengejar cita-citanya, yang cita-citanya ingin bekerja tuh di lapangan dengan penerangan alam. Kebetulan di PTP ya, kemudian sesuai dengan dan tekun dan solidaritas kepada karyawan juga dia sangat baik, istilahnya ya, akrab dengan anak buah, dengan atasan semua. Pokoknya baiklah, tekun sekali. Alhamdulillah suami saya dari sejak kami kebetulan dulu kuliah dalam lingkungan yang sama gitu ya. Jadi suami saya dari sejak kuliah itu memang pencinta alam, mengikuti organisasi pencinta alam, sehingga di saat mulai bekerja kebetulan penempatan di Pen 8 gitu ya, itu merupakan seperti impian hidupnya gitu. Jadi dia bekerja dengan nuansa alam di sekelilingnya itu sudah menjadi behaviornya suami saya. Jadi melaksanakan pekerjaan itu tidak ada tekanan, jadi enjoy gitu ya. Jadi karena memang sudah cita-citanya mungkin ya dari sejak kecil gitu bekerja di lingkungan pegunungan yang hawanya sejuk gitu ya. Kemudian suami saya memang orang yang giat bekerja, disiplin, penuh loyalitas dan dedikasi yang tinggi gitu ya. Jadi termasuk pekerja keras, ulet gitu ya, teguh, dan kebetulan orang yang penyayang gitu ya kepada keluarga, anak, istri, orang tua, terutama ibunya gitu ya. Itu mungkin mempengaruhi dari kerja, suasana bekerjanya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga banyak inspirasi yang sekarang mungkin bisa wujudkan gitu ya. Apa yang harapan dan cita-citanya itu bisa diimplementasikan pada saat dia bekerja, juga kecintaannya terhadap keluarga juga diimplementasikan pada bawahannya gitu ya, pada karyawan yang di lingkungan kerja, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang selalu kondusif, aman, nyaman, dan semua bekerja itu karena Allah. Pak Dedi, mungkin untuk pemirsa Air Channel ini biar punya mimpi seperti Pak Dedi bisa berwujud, apa tip atau pesan-pesannya untuk masyarakat pecinta Air Channel ini? Jangan ragu untuk memiliki mimpi setinggi apapun juga. Lakukan saja. Jangan ragu, yakin, dan libatkan semua orang yang ada di sekitar kita untuk bersama-sama menggapai mimpi itu. Jadi jangan ragu, jangan yakinkan untuk merealisasikannya. Berikan yang terbaik dan manfaat bagi diri, keluarga, dan bagi lingkungan. Luar biasa sekali pemirsa, kisah inspiratif Pak Dedi Kusramdani ini. Ya mudah-mudahan bisa menginspiratif semua
masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mungkin pejuang mimpi kali ini cukupkan sekian. Saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.